Pancasila sebagai entitas identitas bangsa Indonesia. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi Pancasila yang merupakan identitas dan juga entitas bangsa Indonesia serta penerapannya dalam pendidikan, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sejatinya nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan beragama, mengatur tentang hak asasi manusia dan juga bekerja sama tentunya. Diyakini jika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, maka kehidupan kita akan terasa aman, nyaman, dan tentram karena adanya rasa persatuan dan kekeluargaan. Lalu, apa itu entitas dan juga identitas? Nah, entitas artinya Pancasila menjadi ciri khas yang unik dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia. Yang kedua, identitas. Identitas merupakan cerminan diri yang menjadi jati diri dari bangsa Indonesia. Maknanya adalah Pancasila itu berperan sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan juga kesatuan. Hal ini didasarkan pada keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan sangat majemuk dilihat dari keragaman suku, ras, agama, budaya. Oleh karena itu, jika Pancasila ini tidak diamalkan dan tidak dihayati, bisa saja terjadi konflik antar suku, antar bangsa, dan antar umat beragama. Di satu sisi, keragaman dan juga kemajemukan bangsa Indonesia dapat membentuk identitas bangsa Indonesia. Namun di sisi lainnya dapat juga menyebabkan konflik sosial akibat dipicu oleh sentimen perbedaan. Padahal setiap elemen hidup berbangsa memiliki peran dan tanggung jawabnya untuk menjaga kesatuan dan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, Pancasila mendasari hal ini untuk tetap menjaga keutuhan dan kebineka tunggal ikaan yang menjadi identitas dan entitas dari bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila juga merupakan falsafat hidup yang memuat visi hidup berbangsa dan bernegara. Artinya, seluruh warga Indonesia itu disatukan dalam cita-cita yang sama sebagai perwujudan dari kontribusi mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Di sini terdapat beberapa nilai luhur. Yang pertama, nilai kebinekaan, nilai religius, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Dalam dunia pendidikan, penerapan nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan PPP merupakan perwujudan nilai yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk memperkuat karakter mereka dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka. Adapun fungsi profil pelajar Pancasila yaitu mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pandangan dan juga cita-cita dari pendiri bangsa Indonesia sendiri. Sejatinya terdapat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri.
Keenam dimensi ini dapat diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diajarkan melalui cara-cara berdoa dan juga bertoleransi antar umat beragama. Lalu berkebinekaan global. Di sini, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan dan kemajemukan yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, bergotong royong. Mereka dapat diajarkan melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti piket kelas, lalu gotong royong di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu kreatif. Di sini mereka dapat dilatih untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam berbagai hal. Misalnya dalam membuat karya ataupun berinovasi mengembangkan sesuatu produk. Yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, dalam konteks ini peserta didik dapat diajak untuk bernalar kritis menggunakan pemikiran mereka masing-masing. Guru sebagai pendidik dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik yang pertanyaan tersebut sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dapat diminta untuk mencari solusi atau menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan kemampuan kognitif mereka. Dan yang terakhir adalah mandiri. Di sini peserta didik dapat dilatih untuk mengembangkan dan mengasah jiwa kemandirian mereka melalui berbagai kegiatan yang direncanakan oleh guru. Melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tersebut, nantinya diharap peserta didik dapat mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab penuh terhadap tugas yang sudah diberikan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.